Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang hukum membuat dan memasang sesajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimah rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang hukum membuat dan memasang sesajen, yang mana membuat sesajen ini menjadi tradisi bagi sebagian saudara kita, baik yang ada di pedesaan, perkotaan, pegunungan maupun dimanapun mereka berada. Bagaimana hukum memasang sesajen ini? Kita perlu kajian yang utuh supaya tidak terjebak ke dalam klaim yang bodoh dan membahayakan diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a ahaduhuma. Siapapun yang berani menjustifikasi orang lain dengan sebutan hai si kafir, maka akan ada dua kemungkinan bola pantulnya. Apakah akan mengena kepada si orang yang berucap karena punya alasan dan tendensi yang kuat, atau akan berkenaan kepada orang yang dituduh itu. Oleh karena itulah, menjas orang lain sebagai pelaku murtad yang menyebabkan si dia telah menjadi kafir itu bukan hal yang mudah, perlu kehati-hatian yang luar biasa. Dalam hal ini para ulama merumuskan kaidah, idza hamula al-qawlu ala sab'in ala tis'in wa tis'ina baban yahtamilul kufra wa babin wahidin yahtamilu iman kumila al-qawlu ala iman. Jika saja ada seseorang yang berucap dengan perkataan yang sangat kontroversial, yang mana jika dinilai akan ada 99% mengarahkan ucapannya pada nilai kekufuran, namun ada satu celah, 1%-nya masih bisa disebut dengan kategori keimanan, maka jangan sekali-kali menuduh dan menjas orang yang berucap itu sedang melakukan perbuatan murtad. Ini artinya para ulama sangat ekstra hati-hati, lebih baik husnudzon dan menilai apa yang dilakukan oleh saudara kita yang kontroversial tersebut sebagai perbuatan yang masih dalam ruang lingkup keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimah, terkait dengan pembuatan dan pemasangan sesajen ini, ada persoalan yang seringkali disampaikan oleh para ulama yang punya kemiripan dengan persoalan sesajen, sebagaimana tertuang di dalam kitab Tuhfatul Mutad juz 9 halaman 326. Sana tertuturkan, wa man dzabaha taqarruban lillah lidaf'i syarril dan lam yahrum minhu au biqasdihi haruma. Barang siapa yang menyembelih hewan dengan niat taqarrub ila Allah Ta'ala, tetapi motivasinya adalah demi menolak keburukan yang ditimbulkan oleh jin kepadanya, maka pemasangan sesajen dan penyembelihan hewan itu hukumnya tidak haram. Kebalikannya, barang siapa yang menyembelih hewan itu taqarrub ila Allah tapi dihadiahkan kepada jin, maka baru hukumnya haram. Kemudian ada pemilihan hukum lagi yang tertuang di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 397. Di sana Syekh Abu Bakar Asy-Syattau menyebutkan, in qasoda at-taqarrub lil wal ibadah lil jin kafaro. Jika penyembelihan dan pembuatan sesajen itu dalam rangka mendekatkan diri dan menyembah kepada jin, maka hukumnya kafir. Nah, dari sinilah para hadirin, para muslimin muslimah, jika melihat ada saudara kita yang masih memasang sesajen, lebih baik kita mengedepankan klarifikasi lebih dulu. Jika memang tujuannya adalah karena takut dengan pressure dan terornya jin, maka hukumnya halal. Jika ingin menghadiahkan makanan itu kepada jin, maka hukumnya haram. Jika membuat persembahan, maka hukumnya kufur.
Terlebih lagi pada era modern ini pandangan harus lebih diperluas lagi. Bisa jadi pembuatan sesajen dengan konsep acara yang besar itu dalam rangka menyiarkan strategi bisnis dari jalur rekreasi pariwisata. Maka sebenarnya apa yang dilakukan dengan pemasangan sesajen ataupun hal-hal yang lain demi menarik wisatawan agar mendapatkan keuntungan dengan konsep pariwisata yang sesuai dengan syariat, tentu hal itu sesuatu yang baik, tidak perlu dipersoalkan lagi. Dari sinilah para hadirin, para muslimin muslimah, mari berpikiran luas, mari punya pemahaman yang luas, mari punya retorika yang luas supaya fikih yang tersaji di masyarakat itu fikih yang baik, fikih yang sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.